Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel Mantosito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak itu disimbolkan dengan J, seperti ini, huruf besar, ya. Itu satuannya kilometer, bisa meter, desimeter, sentimeter, dan lain sebagainya. Tapi umumnya ini ya. Terus kalau waktu itu simbolnya W, itu bisa jam, menit, detik. Nah, terus kalau kecepatan itu K, simbolnya bisa kilometer per jam, bisa meter per menit, atau meter per detik. Ya, pokoknya per waktu yang digunakan. Apa hubungan di antara ketiga ini? Ini sudah saya buatkan segitiga untuk mempermudah dalam mengingat-ingat rumus yang akan selalu kita gunakan. Jarak itu selalu di atas. Berikutnya di sini ada K, berikutnya di sini ada W. Jadi jarak, kecepatan, waktu. Artinya apa di sini? Ini bisa kita tulis suatu rumus. Misalnya kita mencari jarak. Jarak ini kan lurus ya. K sama W-nya ini. Berarti jarak itu sebenarnya kecepatan kali waktu. Sehingga kalau dituliskan jarak itu akan sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah ini teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita mencari kecepatan? Mencari kecepatan itu ya tinggal ini. Jarak ini kan per itu artinya kan bagi waktu. Jadi kalau kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Hanya diingat-ingat, maka dituliskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Udah ya? Nah, bagaimana kalau kita misalkan mencari waktu? Ya waktu tinggal ini, jarak dibagi kecepatan. Kita tuliskan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Ini supaya mudah Nah, di sini ada soal seperti ini. Ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Waktu tempuh 3 jam. Berapa kilometer jarak ayah yang ditempuh? Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kita cermatin dulu. Di sini ada kalimat kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 100 km per jam. Setelah itu apa lagi? Di sini ada waktu. Waktunya berapa? Oh iya, waktu tempuhnya di sini ada ini 3 jam. Jadi soal ini boleh kita tuliskan di sini berarti diketahui. Yang pertama adalah kecepatan, simbolnya adalah K ini. Ya, 100 km per jam. Setelah itu apa? Ada waktunya 3 jam. Terus apa lagi? Di sini yang ditanyakan adalah jarak atau J ya. Kita tulis dulu atau kita jawab. Jawabnya apa? Di sini kita tulis rumus dari jarak itu apa rumusnya? Iya, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ini berapa kecepatannya sudah ada nih ya. 100 kali waktunya 3. Kita tuliskan seperti ini, maka dia akan ketemu 100 kali 3 berapa? Iya, pasti pada tahu 300 km. Sehingga apa? Di sini tinggal kita tuliskan saja. Jadi jarak tempuh ayah adalah 300 km. Selanjutnya misalnya ada soal seperti ini. Pesawat terbang Lion Air menempuh jarak 600 km dalam waktu 45 menit. Kecepatan rata-rata pesawat itu adalah ini berapa kilometer per jam. Nah, mintanya dalam bentuk kilometer per jam. Nah, ini kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal itu. Ya, diketahui apa saja di sini. Nah, ini kan ada jarak ya. Jarak simbolnya J. Nah, kita tulis J-nya berapa? 600 km. Setelah itu apa? Ada di sini namanya waktu. Waktu kan 45 menit ini ya. Kita tulis W sama dengan 45. Nah, cuman di sini apa? Ditanyakan dalam bentuk kilometer per jam. Ini kebetulan udah kilometer nih. Cuman ini jam. Ini menit. Nah, ini harus kita rubah dahulu, teman-teman. Masih ingat 1 jam itu berapa menit? Iya, 1 jam itu 60. Makanya sini 45-nya ini harus diper 60. Setelah itu apa? 45 per 60 ini kita sederhanakan. Bisa nggak? Oh iya, ini bisa. Sama-sama dibagi 15, iya kan? 45 bagi 15 ketemu berapa? Iya, 3. 60 dibagi 15 ketemu 4. Maka di sini ketemulah 3 per 4 jam. Nah, sudah dalam bentuk jam. Ditanyakan apa? Kecepatan. Berarti ditanyakan adalah kecepatan atau K. Nah, terus kita jawab. Di sini jawab, kita tulis rumus kecepatan. Apa rumusnya? Iya, jarak dibagi waktu. Itu kalau kecepatan. Nah, sehingga tinggal kita tulis berarti berapa? Ya, ini tinggal 600 dibagi 3 per 4. 600, terus kita bagi dengan waktunya 3 per 4. Nah, masih ingat ini? Oh, ini kok pecahan. Tapi ingat, kalau pembagian itu jadi dibalik. Makanya sini jadi kali. Ini 3 per 4 kita balik jadi 4 per 3 kan? Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, ketemu 1, dibagi 3 ketemu berapa? Ya, ketemu 200 kan? Maka di sini akan ketemulah ya, sama dengan 200 kali 4 berapa? Ketemulah sini 800. Jadi apa? Nah, ini udah ketemu. Kalau sudah ketemu tinggal kita tulis. Jadi, kecepatan rata-rata pesawat itu 800 km per jam. Ini udah ketemu.
Baik, soal berikutnya seperti ini. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 09.35 dengan kecepatan rata-rata 36 km per jam. Bus itu tiba di kota B pukul 11.45 atau 11:45 menit. Jarak kota A dan B adalah berapa kilometer? Apa yang diketahui dari soal? Oh ya, dari soal diketahui adalah ini berangkatnya 9.35. Tapi di sini juga ada waktu tiba 11.45. Nah, ini apa itu? Berarti di sini kan kita mencari waktu ya. Nah, waktu kalau ada waktunya ada dua seperti ini, sebenarnya bisa kita cari dengan mengurangi apa? Waktu tiba ini dikurangi waktu berangkat. Kalau tiba itu saya simbolkan T, berangkat saya simbolkan B ya. Jadi kita kurangkan. Nah, ini waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Nah, kita tulis sekarang. Tibanya kan 11.45 ya, dikurangi 9.35. Nah, ini kalau kita susun seperti ini, kalau kita kurangkan 5 kurang 5 kan 0, 4 kurang 3 kan 1, 11 kurang 9 kan 2. Nah, jadi 2, 10.10. Nah, 2.10 itu artinya 2 jam lewat 10 menit. Nah, kita tulis di sini. Ini 2 jam lewat 10 menit. Perlu kita ketahui kalau ada soal seperti ini harus kita jadikan satuannya sama. Kita jadikan jam ya. Nah, ini kan 2 jamnya udah tetap nih, udah 2 jam nih. Berarti tetap kita tulis 2 jam. Nah, menitnya ini kita rubah ke jam. 1 menit berapa? 1 jam berapa menit tadi? 60. Berarti ini per 60 10-nya. Jadi kalau dituliskan sebenarnya tinggal 2. Nah, ini 10 per 60. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi 2, 1 per 6 ya. Ini kan bisa dihilangkan ini nolnya nih. Ini kan pecahan campuran nih. Jadikan pecahan biasa dulu. 6 kali 2, 12. 12 tambah 1, 13. Maka 13 per 6 kalau dituliskan. Ini kan teman-teman ya. Nah, ini adalah sebenarnya waktunya. Nah, setelah ini apa? Nah, ini udah dalam bentuk jam nih. Terus kita mencari diketahui apa lagi? Oh, ada kecepatannya di sini. Berapa ini? 36 km. Kita tulis 36 km per jam. Ini kecepatannya. Ditanyakan ini jarak ditanyakan. Terus kita jawab, jarak kita apa rumusnya? Oh ya, masih ingat kalau jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya sudah, kita masukkan saja. Di sini kecepatannya berapa? Nah, ini kan 36 kan? Tinggal kita tuliskan 36, terus kita kalikan waktunya. Waktunya berapa tadi? Ini 13 per 6, tapi udah dalam bentuk jam. Kita hitung di sini soal ini. Ini kan kalau disederhanakan ya, sama-sama dibagi 6 dengan ini ketemu 1. Ini dibagi 6 ketemu berapa? Ya, ketemu 6. 36 bagi 6. Tinggal 6 kali 13 berapa? Benar, ada 78. Jadi kita tuliskan 78 seperti ini. Nah, sehingga sini dari penjelasan ini sudah bisa kita simpulkan. Jadi jarak kota A dan B adalah 78 km. Ini teman-teman. Nah, udah selesai. Wah, saya mau latihan. Boleh. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ini memberikan suatu manfaat. Seandainya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semua keterbatasan saya, dan pada akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.